Oke, selanjutnya soal nomor 19 ya. Jadi di sini ada rangkaian listrik ya, yang kiri itu ada GGL1, yang kanan ada GGL2. Nah, GGL ini kan sebenarnya sama dengan V ya teman-teman ya, volt ya. Kemudian yang tengah ada R2, yang bawah ada R1. Nilainya diketahui semuanya. Ditanyakan ke kita adalah energi yang diperlukan pada hambatan R1 selama 1 menit. Nah, untuk mencari energi teman-teman kan rumusnya fit ya. Fit. Ya, ini rumus dasarnya V kali I kali T gitu ya. Nah, jadi kita butuh atau rumusnya juga ada apa? R kali I kuadrat kali T. Nah, jadi boleh yang mana aja teman-teman. Tapi masalahnya di sini adalah kita mau pakai yang V kali I, kita butuh V dan I. Kalau kita mau pakai yang R kali I, kita juga butuh I. Jadi kita harus cari minimal dapat I-nya lah, ya. Nah, kalau kita lihat cabang di sini ada baterai. Baterai satu ini dia ngeluarin I1. I1 jalan ke atas. Kemudian baterai 2 ini mengeluarin I2, I2 juga jalan ke atas. Nah, I2 dengan I1 bertemu bergabung menjadi I3. Maka kita harus tuliskan bahwa I1 bertemu dengan I2 itu akan berubah menjadi I3. Nah, dalam soal ini karena kita mau mencari energi pada R1, maka kita butuh sebenarnya I1 teman-teman, ya kan? Kita butuhnya I1. Jadi fokus kita mencari I1. Tapi I2 dan I3 nggak ada, berarti kita nggak bisa langsung cari kan? Maka persamaan ini kita simpan dulu lah, mana tahu nanti butuh ya, jadi persamaan satu. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman rumus yang berlaku ya. Ini selain energi kita berlaku ada hukum Ohm, kemarin V sama dengan Republik Indonesia kan ya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu untuk karena ada dua kotak di sini, ada dua buah baterai, berarti ada dua buah persamaan nanti. Untuk kotak yang kiri ya. Untuk kotak yang kiri katakanlah kotak 1 itu kalau kita tulis V-nya itu GGL1 ya. Itu sama dengan R kali I. Nah, di sini ada dua buah R yang ada pada kotak kiri yaitu R2 dan R1. Maka kita tulis di sini R2. R2 dikali I. Oh, sorry. R2-nya itu dikalikan I. I yang mengalir pada R2 kan I3 kan ya. Berarti dikalikan di sini dengan I3. Ditambahin karena ada dua buah hambatan ya kan. R yang di bawah ada R1. R1 itu dia dilalui siapa? Dilalui I1 teman-teman. Karena kan di atas tadi I1 I2 bergabung menjadi I3. Kemudian di bawah I3 terbagi lagi menjadi I1 dan I2. Ya, jadi yang bawah R1 dilalui oleh I1. Ya, kalau kita masukkan angka di sini GGL1 nilainya 14, R2 nilainya 8, I3 ditambahin berapa nih? R1-nya 10. 10 I1. Ingat ya, kita mau cari I1. Nah, kita bisa dapat I1 dari persamaan ini kalau ada I3, tapi nggak ada I3 ya udah kita simpan dulu menjadi persamaan 2. Nah, setelah ini ya, setelah dapat persamaan 1 dan persamaan 2 ternyata nggak bisa kita selesaikan. Kita lihat lagi kotak sebelah kiri ya, kotak sebelah kiri. Ini katakanlah kotak kedua. Sama kita tulisnya GGL2 sama dengan. Nah, yang ada di kotak kiri itu ada R2 kali I3. Kemudian nggak ada apa-apa lagi kan di kotak 2 itu cuman ada R2 aja. Nah, ini langsung kita masukkan GGL2 itu 6, R2-nya itu tadi 8 kali I3. Berarti I3-nya kita peroleh 6 bagi 8 nih, sama-sama bagi berapa nih? Sama-sama bagi 2 ya. Jadi I3 sama dengan 6/8 berarti 3/4. Gitu ya. 3/4 ampere. Nah, setelah dapat 3/4 ampere, kita masukkan 3/4 ampere ini ke persamaan 2, teman-teman. Bisa gitu ya. Berarti kalau kita tuliskan di sini persamaan 2-nya 14 sama dengan 8 kali I3. 3/4 ditambahin 10 kali I1. Ini dicoret aja nih 4 dengan 8 sisa angka 2. 2 kali 3 6 berarti 14 dikurang 6 sama dengan 10 kali I1. Itu ya, berarti 8 sama dengan 10
kali I1. I1 nya adalah 8/10 atau 0,8. Ini adalah I1. Setelah dapat I1 baru kembali lagi ke rumus energi tadi teman-teman. Ini yang atas ini kita tulis ke bawah. Ya, kita tulis energi sama dengan R. Yang ditanyakan pada R1 kan, berarti R1 nya 10 kali I kuadratnya 0,8 kuadrat. Atau kalau jelek gini aja teman-teman. Nah, I1 nya dipakainya yang 8/10 tadi. Ya, berarti ini jangan 0,8, kita pakai di sini 8/10 tapi di sini kuadrat. Kemudian kali T-nya 1 menit. Nah, 1 menit ini nggak boleh pakai teman-teman, harus pakai 60 sekon ya. Dikali 60. Nah, ini hasilnya silakan kita tinggal cari aja. 10-nya 1 biji dicoret, sisa 1 biji karena kuadrat ya. Berarti sisanya adalah 8 kuadrat, 8 kali 8 64 dikali 60 ya. Dibagi dengan 10. 10 nolnya dicoret aja nih. Gitu ya. Jadi tinggal energinya, hasil akhirnya energi sama dengan 64 dikali 60. Nah, ini sisanya berapa? Silahkan dicari dalam satuan joule. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi soal ini agak sedikit panjang karena ada 2 buah kotak. Ya, jadi karena ada 2 buah kotak, masing-masing kotak punya baterai, maka kita harus tuliskan 2 persamaan. Nah, alhamdulillahnya kita tidak perlu menggunakan lagi persamaan 1 ini tadi nih. Ini ternyata nggak kepake ya.